35, Pak. 35 ya. Berarti lumayan juga 13 orang yang belum bergabung. Iya, Pak. Oke lah, nggak apa-apa, kita lanjut aja, kita mulai aja. Nah, ini saya minta tolong sebelumnya, sebelum mulai, saat saya memberikan kuliah, tolong semuanya di-mute-kan mikrofon. Mikrofonnya tolong di-mute-kan dulu semuanya ya. Siap, Pak. Oke. Materi kuliah kita itu kita mulai dari topik yang pertama ya, terkait dengan hukum perdata ini ya. Yang pertama di situ ada istilah hukum perdata. Nah, istilah hukum perdata ini merupakan istilah yang diambil dari istilah Burgerlich Recht ya. Bisa ya, kita mulai ya kuliahnya. Mohon supaya disimak ya. Nah, saya lanjutkan, tadi saya katakan istilah hukum perdata itu merupakan istilah yang diambil atau diderivasikan, didefinisikan ya dari istilah Burgerlich Recht. Ya, istilah dalam bahasa Belanda itu oleh Profesor Joyodi Guno, lalu dia terjemahkan menjadi hukum perdata ya, karena ada dua suku kata di situ, Burgerlich dan Recht. Recht itu artinya hukum, Burgerlich itu terkait dengan hak-hak privat, hak-hak perorangan. Paham ya, bisa dipahami itu ya. Hak-hak yang terkait dengan hak perorangan. Ya. Jadi menjadi dia istilah hukum perdata. Ya. Nah, istilah lainnya lagi juga bisa dikenal dengan istilah civil recht ya. Civil recht atau privat recht. Dari bahasa Belanda kita banyak mengambil teori-teori, istilah-istilah sampai pada aturan-aturan hukum yang berasal dari negara Belanda ya. Karena memang dilihat dari aspek historisnya, kita itu negara bekas jajahan Belanda. Sampai berapa abad itu kita? 3,5 abad ya. Dijajah oleh Belanda. Tidak bisa dipungkiri sistem-sistem yang dibangun oleh Belanda pada masa mereka menjajah di Indonesia itu tertanam di Indonesia. Ya. Nah, walaupun demikian, tetap kita sebagai bangsa yang sudah merdeka melakukan pembaharuan hukumnya. Ya. Namun perkembangan yang ada sampai saat sekarang ini, kita tidak dapat melakukan perubahan atau pembaharuan hukum secara sistemik, tapi sifatnya parsial ya. Parsial, seperti lahirlah undang-undang perkawinan, lahirlah undang-undang jaminan fidusia, sebenarnya kalau kita mau mengakui bahwasan sistem hukum yang ada di Indonesia tidak terlepas dari sistem yang dibangun oleh zaman kolonial Belanda, kita itu menganut sistem hukum civil law, di mana salah satu karakter hukumnya itu terkodifikasi di aturan-aturan hukumnya. Ya, tidak berserakan, ada di dalam undang-undang yang ini, ada dalam undang-undang yang lain, tapi harusnya terkodifikasi seperti yang ada pada kitab undang-undang hukum perdata ya. Nah, itu singkat ya tentang perkembangan hukum kita. Nah, lalu
kita coba melihat definisi hukum perdata itu sendiri ya. Jadi kalau nanti kalian mendengar istilah hukum perdata, kalian sudah tahu apa maksudnya istilah hukum perdata ini, apa maknanya. Nah, hukum perdata definisi hukum perdata ini bisa kita lihat dari definisi yang diberikan dari beberapa para ahli hukum. Nah, ini yang pertama dari bahan yang saya berikan kemarin di e-learning, ya. Sudah kalian akses ya bahan yang saya kasihkan di e-learning? Sudah Pak, sebagian bisa mengaksesnya, namun sebagian lagi masih belum bisa login Pak. Oke, ya. Nah, jadi di bahan itu saya berikan ada definisi yang diberikan oleh Van Dune, mengartikan hukum perdata itu sebagai suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan, ya. Sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi. Nah, saya coba melihat dulu dari aspek induk pembagiannya, ya. Kita mengenal ada hukum publik, ada hukum privat. Nah, hukum perdata itu merupakan bagian dari hukum privat, ya. Kalau jurusan kalian hukum pidana Islam itu dalam sistematika pohon ilmu hukum itu merupakan bagian dari hukum publik. Nah, hukum perdata ini bagian dari hukum privat. Nah, dikatakan oleh Van Dune, hukum perdata itu suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial. Sangat esensial itu berarti hal-hal yang sangat mendasar. Ya, hal-hal yang sangat mendasar sekali bagi kebebasan individu. Nah, jadi kalau dilihat dari pendapatnya Van Dune ini, dia mengatakan bahwasan manusia lah ya. Saya mau menggunakan istilah subjek hukum nanti terlalu luas sekali. Saya tersempit saja di subjek hukum manusianya. Manusia itu memiliki kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan mendasar, kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dikarenakan dia sebagai makhluk yang dinamis. Nah, kebutuhan ini kebutuhan yang tidak bisa dielakkan karena memang kebutuhan ini terkait dengan keberadaan dia sebagai manusia. Kebutuhannya ini tadi kebutuhan yang bersifat individu. Ya. Nah, contohnya misalnya melangsungkan perkawinan, ya kan? Melangsungkan perkawinan itu kan bagian dari kebutuhan dia personal. Ya kan? Bukan kebutuhan secara kumulatif, tapi kebutuhan secara personal dia. Beda misalnya kebutuhan berserikat, ya kan? Walaupun di sana dalam kebutuhan berserikat itu ada juga unsur kepentingan individunya. Tapi hakikatnya berserikat serikatnya ini, berkumpul ini, mereka punya tujuan bersama. Ya. Nah, kalau kawin itu tujuannya individu. Nggak ada tujuan bersama. Nah, misalnya aja dalam kelas kalian Jinaya 3B ya. Nah, itu ada yang masing-masing orang-orang yang ada di dalamnya punya kebutuhan individu masing-masing, tapi kalian sebagai mahasiswa jurusan Jinaya 3B, kalian juga secara kumulatif itu juga punya kebutuhan secara berkelompok, ya kan? Ada kebutuhan kelompok kalian sebagai mahasiswa Jinaya 3B, ada juga kebutuhan individu personal kalian. Bisa ya dibedakan itu ya. Nah, hukum perdata itu bicara tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai individu
individu, perorangan. Ya, makanya tadi menurut Panduno dia mengatakan hukum perdata itu suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial, yang sangat mendasar bagi kebebasan individu. Nah, kebebasan ini tadi diartikan dalam upaya dia memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, kebutuhannya ini bersifat mendasar, bersifat tidak bisa dilepaskan dari hakikatnya sebagai manusia. Sebagai manusia dia memang harus memenuhi kebutuhannya, ya, tidak terelakkan. Nah, dalam dia memenuhi kebutuhannya tadi, ya, kepentingannya, kebutuhannya itu agar tidak terjadi gesekan, benturan dengan kebutuhan orang lain, hak dan kewajiban orang lain, dan aturan hukum, dibatasin kebebasan ini tadi. Kebebasan untuk memenuhi kebutuhan hidup dia dibatasi oleh aturan hukum. Nah, inilah aturan hukumnya, yaitu dalam hukum perdata. Nah, itu dia. Diberikan contoh oleh Panduno tadi seperti orang dan keluarganya. Orang itu menunjuk kepada si manusianya itu, pribadi manusia, personal manusianya. Lalu di samping itu ada juga keluarganya, misalnya suami atau istrinya dan anaknya. Nah, itu bagaimana hak dan kewajiban mereka, ya kan? Lalu ada hak milik, dikatakan Panduno. Itu menunjuk kepada hubungan hukum, ya, antara si manusia ini tadi dengan harta bendanya. Nah, hubungannya ini bersifat personal, ya. Harus hubungan antara si manusia dengan si manusia tadi dengan harta bendanya itu harus diatur dalam aturan hukum supaya tidak menimbulkan benturan dengan manusia yang lainnya. Gitu, ya kan? Contohnya misalnya aja lah kalian punya sepeda motor, ya kan? Sepeda motor yang kalian miliki itu kan milik kalian. Manusia yang lain, orang lain, itu harus menghormati hak milik atas sepeda motor kalian. Itu diatur oleh aturan hukum. Kalau tidak diatur oleh aturan hukum, maka bisa saja orang semaunya, ya kan, yang tidak punya hak mengambil sepeda motor yang kalian miliki tadi. Gitu. Nah, berbeda dengan hukum publik, ya. Dalam hukum publik, aturan-aturan hukum ini menghendaki supaya dalam ketertiban umum itu tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan benturan-benturan. Jadi dia di situ ada yang namanya kepentingan orang banyak, ya. Tujuan hukum yang dibuat itu tadi bertujuan untuk menghendaki kepentingan orang banyak, ya, menciptakan ketertiban umum. Nah, ada beberapa lagi definisi-definisi yang diberikan oleh para ahli hukum terkait dengan definisi hukum perdata ini seperti Volmar. Nanti bisa kalian lihat dari bahan yang saya berikan ada di dalam e-learning. Lalu ada Sudikno Martokusumo, ya. Pada intinya, kesimpulannya dari definisi-definisi tersebut, saya menyimpulkan hukum perdata itu adalah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kepentingan orang perorangan. Ya. Intinya itu ada pada kata kunci kepentingan individu atau orang perorangan. Nah, lalu selanjutnya dari definisi-definisi tadi bisa diambil unsur-unsurnya, unsur-unsur yang terdapat dalam definisi hukum perdata ini. Yang pertama adanya kaidah hukum, ya. Hukum perdata
supaya definisi hukum perdata supaya gampang untuk memahaminya, memaknainya. Ditarik unsur-unsurnya. Yang pertama, hukum perdata itu unsurnya adanya kaidah hukum. Kaidah hukum. Ada yang tahu coba apa itu kaidah hukum? Saya, Pak. Ya, silakan. Kaidah hukum itu aturan-aturan yang terdapat pada hukum, Pak, yang mengatur dalam kehidupan masyarakat. Oke, silakan yang lain lagi. Ada lagi yang lain yang bisa memberikan pendapatnya tentang kaidah hukum? Nggak ada. Nah, jadi adanya kaidah hukum. Kaidah hukum ini menunjuk kepada pedoman, petunjuk, pedoman atau petunjuk bagi manusia dalam berperilaku. Ya, kaidah. Kalau kaidah itu ya, itu kaidah itu artinya pedoman, petunjuk bagi manusia dalam berperilaku. Oke. Nah, tapi di sini dikatakan kaidah hukum. Nah, berarti itu adalah pedoman, petunjuk bagi manusia dalam berperilaku yang dimuat di dalam aturan-aturan hukum. Dengan demikian, maka apabila ada yang melanggar pedoman atau petunjuk perilaku ini, ya, apabila ada yang melanggar, maka akan mendapatkan sanksi hukum. Nah, kaidah hukum ini ada yang tertulis, ya, dan ada yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis itu yang sudah pasti dibuat oleh penguasa, ya, melalui mekanisme proses yang sudah disepakati. Jadi ada penguasa di sana, lalu bisa dipaksakan, ya, dan dia dimuat dalam aturan-aturan hukum. Bisa dilihat dia, bisa dilihat, dibaca, dipelajarin, ya, pedoman atau petunjuk berperilaku itu tadi. Nah, lalu di samping itu ada yang tidak tertulis. Nah, yang tidak tertulis ini dikenal di dalam masyarakat kita di Indonesia. Nah, adat istiadat atau kebiasaan ini tadi juga menjadi pedoman berperilaku bagi kita manusia. Dan juga ada sanksinya, ya, dalam adat istiadat kan, kalau kalian bisa ketahui itu kan sering ada sanksi-sanksi yang diberikan, sanksi adat, ya kan? Nah, itu juga merupakan kaidah hukum. Nah, lalu unsur yang kedua, ya, dari definisi hukum perdata, unsur yang keduanya mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain. Nah, itu dia. Yang tadi saya katakan bersifat perseorangan itu tadi, dia mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang satu lagi gitu. Jadi dia bersifat perorangan, privat.